Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Jubeda Putri. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2305001501001. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam cerita, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur-unsur ini mencakup tema, tokoh, alur, latar, amanat, serta sudut pandang. Dengan memahami unsur intrinsik, kita dapat lebih memahami dan menghargai sebuah cerita. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, unsur intrinsik ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Tema di sini bisa berupa nilai moral, sosial, atau pesan kehidupan lainnya. Contohnya seperti dalam cerita anak yang rajin belajar. Tema utamanya adalah pentingnya belajar dengan rajin dan tekun untuk meraih impian. Contoh-contoh tema yang lainnya seperti persahabatan, keberanian, dan kejujuran. Unsur intrinsik selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah karakter atau pelaku dalam cerita. Terdapat dua jenis tokoh dalam cerita. Jenis tokoh yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh utama yang memiliki peran penting dan sering menjadi pahlawan dalam cerita. Jenis tokoh yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penentang atau penghalang bagi protagonis. Contoh tokoh di sini yaitu Harry Potter sebagai protagonis dan Lord Voldemort sebagai antagonis. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita dari awal hingga akhir. Alur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan di sini adalah berupa bagian awal cerita di mana tokoh dan latarnya diperkenalkan. Rangkaian alur yang kedua adalah konflik. Konflik adalah masalah atau tantangan yang biasanya dihadapi oleh tokoh utama. Alur yang ketiga yaitu klimaks. Klimaks adalah puncak dari konflik yang paling menegangkan. Alur yang keempat yaitu penyelesaian. Penyelesaian di sini merupakan bagian akhir dari cerita di mana masalah diselesaikan. Contoh alur di sini seperti dalam cerita Harry Potter yang alurnya itu dimulai dengan Harry yang mengetahui bahwa dia seorang penyihir. Kemudian ia mengikuti petualangannya di Hogwarts hingga pertarungan akhirnya dengan Voldemort. Unsur intrinsik selanjutnya adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana di mana cerita berlangsung. Latar membantu kita membayangkan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Contoh latar yang pertama yaitu latar tempat, yaitu di mana cerita berlangsung, misalnya di sebuah desa atau di hutan. Latar yang selanjutnya adalah latar waktu, yaitu kapan cerita berlangsung, misalnya pagi hari atau zaman dahulu. Latar selanjutnya yaitu latar suasana, yaitu bagaimana suasana dalam cerita terjadi, misalnya ceria ataupun menegangkan. Contoh latar dalam cerita yaitu petualangan di hutan ajaib. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah
pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Amanat bisa mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Contohnya, jangan mudah menyerah, selalu jujur, dan pentingnya kerja keras. Unsur intrinsik yang terakhir adalah unsur sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menceritakan cerita kepada pembaca. Ada beberapa jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yaitu penulis menggunakan kata aku atau saya. Sudut pandang orang yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penulis yang menggunakan kata dia atau mereka. Contohnya yaitu aku dan sahabatku. Ini yang merupakan sudut pandang orang pertama dalam cerita. Baik, itulah dia pemaparan materi mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah memahami unsur intrinsik dalam cerita membantu kita untuk lebih menikmati dan mengapresiasi sebuah cerita. Dengan mengenali tema, tokoh, alur, latar, amanat, dan sudut pandang, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yuk baca cerita dan temukan unsur-unsur intrinsiknya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran tadi adalah metode pembelajaran interaktif dengan menggunakan alat PPT sebagai media untuk menyampaikan pesan. PPT yang lebih menarik dan berwarna diharapkan dapat menarik siswa untuk menyimak. Selanjutnya, teknik yang saya gunakan adalah teknik menyimak yang efektif. Yang pertama yaitu persiapan sebelum menyimak. Terdapat 3 unsur yaitu pengaturan lingkungan. Pastikan siswa. Yang pertama yaitu pengaturan lingkungan. Saya memastikan lingkungan belajar kondusif dan bebas dari gangguan. Selanjutnya, penentuan tujuan, di mana siswa harus memahami tujuan menyimak, misalnya untuk menemukan tema atau tokoh dalam cerita. Yang terakhir yaitu pengaktifasi pengetahuan awal. Di sini saya mengajak siswa untuk mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan mereka yang terkait dengan topik cerita. Lalu selanjutnya, pada saat menyimak, diharapkan terjadi aktivitas menyimak yang aktif. Yang saya lakukan di sini, yang pertama adalah memastikan siswa memusatkan perhatian pada cerita yang dibacakan atau ditayangkan. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencatat poin-poin penting atau hal-hal yang menarik selama mereka menyimak. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak dapat mereka pahami segera setelah cerita disampaikan. Teknik yang terakhir yaitu dilakukan pasca menyimak dengan melakukan refleksi juga pemahaman. Yang pertama, mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membahas isi cerita yang membantu mereka mengajak siswa berdiskusi dalam kelompok kecil untuk membahas isi cerita yang dapat membantu mereka menginternalisasi informasi yang telah didengar. Yang kedua, menggunakan grafik organizer, yaitu alat bantu seperti Yang terakhir, aktivitas tindak lanjut, yaitu memberikan aktivitas lanjutan seperti latihan atau tugas untuk memperkuat pemahaman mereka tentang cerita yang disimak.